Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Berjumpa lagi di channel Belajar di Perpustakaan. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, kita akan belajar bersama tentang museum dan lembaga kearsipan. Khususnya pada video kali ini akan banyak kita bahas adalah tentang pengertian, persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Museum dan lembaga kearsipan merupakan dua lembaga yang pada dasarnya mereka ini mengelola informasi. Mengelola informasi, hanya saja cakupannya mungkin yang berbeda. Jika museum lebih kepada lembaga yang mengelola koleksi sejarah, arkeologi, dan budaya, atau mungkin yang lebih sering kita kenal atau sering kita dengar dengan istilah koleksi cagar budaya. Nah, oleh karena itu, barang-barang yang ada di museum itu kebanyakan adalah barang-barang yang berhubungan dengan yang bernilai sejarah, barang-barang yang memiliki hubungan dengan sejarah suatu bangsa, sejarah manusia, dan lain sebagainya. Kemudian, arsip. Nah, ini ada sedikit seperti ini seharusnya. Arsip merupakan rekaman dari hasil kegiatan. Arsip merupakan rekaman dari hasil kegiatan, di mana misalnya berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh manusia ini menghasilkan dokumen-dokumen seperti kwitansi sebagai hasil kegiatan jual beli, kemudian kartu tanda penduduk sebagai dokumen sebagai hasil kegiatan pencatatan kita sebagai warga negara dan lain sebagainya. Itu merupakan dinamakan dengan arsip, ya. Jadi kalau dilihat dari pengertian arsip ini, maka setiap orang, semua orang, tidak hanya lembaga, ya, setiap individu juga pada dasarnya memiliki arsip dari hasil kegiatan mereka. Sedangkan lembaga yang mengelola arsip itu disebut dengan lembaga kearsipan. Nah, lembaga ini terutama mengelola arsip statis, ya, arsip yang sudah tidak digunakan lagi untuk kegiatan sehari-hari. Ya. Berbeda dengan misalnya arsip aktif ataupun arsip inaktif. Ya, kalau arsip aktif ini kan arsip yang masih digunakan, misalnya arsip surat menyurat, ya, surat undangan. Surat undangan ketika surat itu dibuat dan kemudian disebarkan sampai kemudian terlaksananya kegiatan sesuai dengan di undangan tersebut, maka surat ini masih menjadi arsip aktif, ya. Baru kemudian setelah selesai kegiatannya dan surat ini kemudian penggunaannya berkurang, maka masuk ke dalam arsip inaktif. Nah, baru kemudian ketika dia diserahkan ke depo arsip, ya, ke lembaga kearsipan, maka surat tadi berubah menjadi arsip statis. Kira seperti itu, yang sudah tidak digunakan lagi. Dari beberapa pengertian tadi bisa dilihat bahwa antara museum dan juga lembaga kearsipan ini memiliki beberapa persamaan. Di antaranya adalah yang pertama, sama-sama menyimpan atau mengkoleksi benda-benda yang yang bisa dimanfaatkan oleh para pengunjung untuk memperoleh informasi. Ya. Kemudian persamaan yang kedua adalah benda-benda yang disimpan tadi itu sama-sama memiliki nilai historis, ya, nilai historis. Baik itu nilai historis suatu bangsa
atau mungkin nilai historis suatu individu. Ya. Kemudian yang ketiga, dua-duanya sama-sama menjadi pusat sumber informasi, pusat untuk belajar ya, untuk mempelajari sesuatu. Nah, kalau tadi museum lebih kepada untuk mempelajari sejarah terjadinya sesuatu, sedangkan pada arsip lebih kepada mempelajari kegiatan-kegiatan yang sudah berlangsung di era-era tertentu. Nah, itu persamaannya. Lalu bagaimana tentang perbedaannya? Beberapa perbedaan museum dan arsip bisa dilihat dari beberapa kategori. Yang pertama dilihat dari segi koleksinya. Dari segi koleksinya, untuk museum lebih banyak mengkoleksi benda-benda yang bersifat 3 dimensi. Benda-benda 3 dimensi seperti patung, kemudian peralatan-peralatan zaman dahulu, ya, dan lain sebagainya. Meskipun ada juga museum-museum yang mengkoleksi benda 2 dimensi seperti lukisan. Ya, seperti lukisan. Lukisan Mona Lisa misalnya sampai sekarang masih disimpan di Museum Louvre di Paris sana. Sedangkan arsip lebih banyak menyimpan benda-benda 2 dimensi yang berbentuk dokumen, yang berbentuk mungkin lembaran-lembaran ya, bukan kepada dokumen, tapi berbentuk lembaran-lembaran. Karena lebih kepada misalnya surat menyurat, kemudian dokumen perusahaan dan lain sebagainya, itu banyak masuk ke ranah-ranahnya lembaga kearsipan. Di sisi lain, koleksi museum itu lebih ditujukan untuk dipamerkan, untuk pameran. Sedangkan koleksi di lembaga kearsipan lebih ditujukan untuk dibaca dan dipelajari atau mungkin untuk tujuan-tujuan penelitian. Jadi, kalau koleksi museum itu biasanya kita tidak bisa sembarangan memegangnya. Bahkan biasanya kalau untuk koleksi museum itu diletakkan di dalam kaca, hanya bisa dilihat begitu saja, tidak boleh dipegang. Berbeda dengan arsip. Ya, dokumen-dokumen arsip itu bisa kita minta untuk dibaca di tempat tentunya, karena tidak boleh dibawa keluar ya. Kalau arsip dibaca di tempat dan boleh kita buka, boleh kita bolak-balik koleksi kearsipan itu, lembaga kearsipan tadi. Yang kedua, dari segi pengorganisasian. Pengorganisasiannya maksudnya pengelolaan, pengelompokannya. Ya. Untuk lembaga kearsipan, untuk museum umumnya meskipun sebenarnya museum tidak ada ketentuan baku tentang bagaimana pengelompokannya, bagaimana pengorganisasiannya, tapi pada umumnya koleksi-koleksi di museum ini dikelompokkan berdasarkan jenisnya, jenis bendanya. Sedangkan pada arsip lebih dikelompokkan berdasarkan asalnya ya, arsip ini dihasilkan oleh siapa atau pembuatnya ya. Kemudian dikelompokkan lebih khusus lagi berdasarkan tahunnya, berdasarkan subjeknya ya. Kira seperti itu. Selanjutnya, dari segi originalitas, museum pada umumnya menyimpan koleksi yang merupakan hasil replika. Meskipun tidak jarang kemudian beberapa museum ya menyimpan benda-benda aslinya. Seperti lukisan asli Mona Lisa sampai sekarang masih tersimpan di Museum Louvre ya. Sedangkan arsip itu merupakan sumber informasi primer yang menyimpan koleksi aslinya. Kalau arsip bisa dipastikan menyimpan koleksi aslinya. Kemudian yang keempat, dari segi penggunanya.
Kalau museum, dia pengguna museum, pengunjung museum ini terbuka untuk umum, ya, umum, biasanya terbuka untuk umum. Berbeda dengan arsip. Arsip umumnya hanya orang-orang tertentu saja. Apalagi kalau itu lembaga kearsipan yang berada di bawah suatu lembaga ya. Yang berada ya, maksudnya mungkin lembaga perusahaan atau mungkin di bawah suatu departemen, maka yang bisa mengakses itu hanya mereka-mereka yang memiliki izin khusus untuk mengakses arsip itu. Tidak bisa sembarangan orang, ya. Kenapa? Karena kebanyakan arsip ini bersifat rahasia. Karenanya perlu izin-izin tertentu untuk mengaksesnya. Tapi kalau koleksi di museum tidak, dia bisa diakses oleh halayak ramai. Kemudian dari segi penelusuran, untuk menelusur koleksi museum umumnya tidak memerlukan katalog, tidak memerlukan indeks atau sejenisnya. Berbeda dengan lembaga kearsipan. Umumnya untuk mempermudah temu kembali informasinya, maka lembaga kearsipan akan membuat semacam indeks atau mungkin semacam katalog koleksi-koleksi mereka, ya, koleksi arsip mereka, sehingga mudah untuk ditemu kembali. Kemudian yang terakhir dari segi nama pengelola, sebutan pengelolanya. Kalau untuk museum, pengelola museum dinamakan dengan kurator. Dengan kurator. Sedangkan pengelola lembaga kearsipan dinamakan dengan arsiparis. Ya, dinamakan dengan arsiparis. Nah, demikian perbedaan-perbedaan antara museum dan lembaga kearsipan. Tentu masih banyak lagi perbedaan-perbedaan yang lain. Ini hanya saya sebutkan beberapa hal yang penting saja. Namun yang paling penting, yang paling mencolok dari dari museum dan lembaga kearsipan yang membedakan di antara keduanya adalah dari segi tadi, dari segi cara penyajiannya. Umumnya kalau koleksi museum itu lebih kepada pameran ya. Semua museum, ya hampir semua museum itu memamerkan koleksinya, berbeda dengan arsip. Kalau lembaga kearsipan tidak memamerkan koleksinya, koleksinya disimpan di dalam. Bahkan ketika kita akan mengakses itu tadi butuh izin tertentu. Mungkin hanya pada waktu-waktu tertentu saja, pada event-event tertentu saja lembaga kearsipan akan memamerkan koleksi-koleksi mereka. Itu pun koleksi-koleksinya memang boleh diakses oleh halayak ramai. Tapi kalau untuk koleksi-koleksi khusus yang memang dia tertutup dan memang dia rahasia, memiliki nilai kerahasiaan yang tinggi, maka dia akan tersimpan di sana dan untuk mengaksesnya perlu izin-izin tertentu. Demikian terkait museum dan lembaga kearsipan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.